Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Al-Fakir mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid An-Nur. Yang terhormat para takmir, para sesepuh, para pini sepuh, para kiai, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sedikit kutipan-kutipan dari keterangan para ulama, yaitu dari satu keterangan dari kitab Syarah Bulughul Maram, yang berikutnya dari keterangan yang lain-lain, khususnya dari kitab Al-Mawsu'ah. Ya, saya akan menjelaskan tentang adab atau tata krama di dalam menjemput Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi dikutip oleh Al-Fakir tentang surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Di dalam ayat ini, di dalam surah ini, Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lalu di dalamnya ada kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta itu kalau diterjemahkan, salamun, para malaikat niku beruluk salam, beruluk salam kepada semua orang-orang yang beriman, khususnya yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Gitu. Mulai kapan uluk salamnya niku? Mulai semenjak terbenamnya matahari sampai hatta matla'il fajr, sampai keluar fajar shadiq. Nah, jadi para malaikat niku kalau malam Lailatul Qadar niku uluk salam ke panjenengan, ke khususnya mungkin kalau di sini ya ke jamaah Masjid An-Nur. Apa uluk salamnya niku? Ya membaca doa, mendoakan mendoakan panjenengan, mendoakan kita agar selamat dunia sampai akhirat. Apakah hanya selamat? Tidak. Tidak hanya bab selamat, tapi mungkin terkabul hajatnya, selamat dari bala musibah, digagalkan dari takdir-takdir buruk, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu Nabi mengajak kita semuanya kalau malam Lailatul Qadar kudune napa? Beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, Nabi mengatakan
taharrau lailatal qadar fil ashar al awakhir. Ayo gapai Lailatul Qadar di hari terakhir yang ke-10. Sebenarnya kalau menurut sebagian keterangan ulama disuruh mulai dari awal, yaitu mulai tanggal 1 sudah disuruh untuk memperbanyak ibadah. Tapi setidaknya kalau tidak bisa sampai 30 full, maka setidaknya 10 yang terakhir, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab penting dalam Lailatul Qadar niki napa? Yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kalau panjenengan iktikaf, kalau panjenengan datang ke masjid ibadah malam, karena memang dianjurkan dan disunnahkan iktikaf. Ya, iktikaf niku aslinya, maksudnya aslinya itu berarti yang sesungguhnya, tidak nunggu bulan Ramadan. Nggih, iktikaf itu Ramadan nggih sah, di luar Ramadan juga sah iktikaf. Pokok masuk masjid niat iktikaf berarti itu namanya iktikaf, walaupun tidak malam hari. Ya, termasuk sekarang niki. Sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak duduk di masjid pun langsung tadi itu mulai awal masuk itu sudah niat iktikaf. Apa sih iktikaf? Al-lubsu fil masjidi alladzi tuqamu fihi as-salawatu al-khamsu biniyatin mahsusatin. Jadi orang iktikaf itu adalah orang yang berdiam di masjid yang di dalamnya dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Masjidnya itu ditempati sholat 5 waktu dan dengan niat. Nah, itu aja kudu ada niatnya nih, niat. Apakah kudu diucapkan? Tidak perlu diucapkan. Pokok panjenengan masuk masjid, aku tak iktikaf, ya berarti duduknya di situ sudah niat, sudah jadi iktikaf. Itu timbang nganggur-nganggur di omah, engko ono tagihan utang tak nang masjid tai iktikaf misalnya, maka panjenengan di situ dicatat sebagai iktikaf. Lah niku adalah syariah minas syara'i al-qadimah. Iktikaf niku termasuk syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan atau berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian dalam keadaan iktikaf di masjid, gitu. Maksudnya gimana? Kalau iktikaf di masjid itu berarti fokus, tidak boleh berurusan dengan apapun kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ya, ngapain aja Ustadz? Iktikafnya di masjid niku idealnya niku sholat, zikir, baca Quran, terus baca tasbih, baca istighfar, zikir kolbi. Zikir kolbi niku ngangen-ngangen, mikir-mikir, ya Allah saya ini sudah usia 78. Engkau paringi saya sehat, kuat, taat, dan kelak kalau engkau ambillah saya ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu doa penting niku. Ustadz, kenapa kok disebut Lailatul Qadar? Nggih, kenapa? Qadar itu kalau diterjemah, jenengan lihat terjemahan Quran nanti akan ketemu ya malam Qadar. Apa maksudnya malam Qadar niku? Nah, malam Qadar niku diterangkan menurut para ahli tafsir. Menurut para ahli tafsir ini disebut Al-Qadar karena di malam Lailatul Qadar niku Allah mentakdirkan apa-apa yang akan terjadi setelah bulan Ramadan. Nggih. Jadi bahwa ini dicatat nih, penting nih. Kenapa disebut Al-Qadar? Qadar niku takdir maknanya.
Ustadz, katanya takdir itu sudah nggak bisa dirubah. Ya, kalau saya dan panjenengan tidak bisa merubah takdir, tapi kalau Allah bisa merubah takdir dan maha kuasa atas segalanya, termasuk merubah takdir yang ada di Lauhil Mahfud yang belum jatuh ke bumi. Lah malam Lailatul Qadar niku adalah malam pencatatan takdir yang akan dieksekusi, yang akan diresmikan, yang sudah diketok palu, yang sudah ditetapkan terjadi setelah bulan Ramadan. Nah niki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keterangannya di dalam kitab tafsir Al-Kasyaf. Imam Zamakhsyari mengambil riwayat-riwayat, termasuk riwayat dari Ibnu Abbas. Disebut Lailatul Qadar itu adalah Lailatu Takdiril Umur wa Qadaiha, malam penetapan segala apa yang akan ditakdirkan, dipastikan terjadi setelah Ramadan. Gitu, ke bumi ini. Termasuk dalam sebagian keterangan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar niku ya akan dicatat semuanya. Ini setelah hari raya ini sopo ae sing kate rabi. Ya, misalnya ditakdir nikah. Ditakdir apa lagi? Ditakdir kecelakaan misalnya. Ditakdir apa lagi? Ditakdir jadi bupati misalnya. Ditakdir diangkat jadi camat misalnya. Nah, takdirnya itu penetapannya, bukan pencatatannya. Dicatatnya sudah lama dicatat. Takdir kita itu sudah lama dicatat, tetapi penetapannya untuk jatuh terjadi itu adalah di malam Lailatul Qadar. Maka orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar didoain malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr, dengan harapan kalau ibadah di malam Lailatul Qadar yang buruk-buruk tidak terjadi. Itu karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa maha kuasa merubah apa yang akan terjadi yang kita minta agar tidak terjadi. Nabi mengajarkan doa, apa doanya? Tadi saya baca di waktu kunut itu. Napa? Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Lah niku. Saya dan panjenengan tidak tahu loh akan terjadi bala itu. Akan terjadi bala kepada kita kan tidak tahu. Tidak tahu, misalnya habis ini ya misalnya ada orang yang ya cuma jatuh di jeding mati, cuma ketabrak becak itu loh, mati. Iya. Tapi kebetulan becaknya gede mungkin, saat truk itu mungkin ya becaknya ditabrak mati. Ya Allah, loh yang jatuh dari lantai 7 gak mati-mati karena jatuhnya pakai kasur mungkin ya. Nah ini nggak mati, jatuh di kasur. Nah terus ditakdir oleh Allah kena musibah, tapi berdoa. Nabi mengajarkan ini di hadis Sahih Muslim. Setiap hari dianjurkan panjenengan membaca doa ini karena Nabi tiap hari berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Apa lagi? Apal? Wah, kok gak apal nih. Nanti lihat di YouTube saya. Ini sambil live di YouTube nih. Iya. Atau di rekamannya Pak Takmir nih. Monggo sareng-sareng. Niki penting niki. Jadi artinya itu saya artikan dulu. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari beratnya bala. Wa daraki syaqa, dan kesengsaraan yang terus-menerus, yang gak mandek-mandek. Ya. Wasu'il qada, dan meminta perlindungan dari takdir buruk. Gitu. Wasu'il qada namanya. Wasyamatatil a'da, dan mohon perlindungan dari kejahatan musuh-musuh. Nah niki. Maka orang yang baca doa ini oleh Allah takdir buruknya digagalkan. Iya, takdir buruknya digagalkan. Kejahatan musuh akan dihindarkan.
Terus apalagi bala musibah akan digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ayo ngikutin saya. Niki penting niki, diniatin doa. Boleh jadi ini malam Lailatul Qadar, maka dikabul doanya oleh Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, niku dibaca tiap hari. Nabi tiap hari baca niku. Baca doa tersebut. Saya ulangi lagi, nanti panjenengan lihat keterangan di YouTube saya di menit ke-14. Ya, tak kirim ke Pak Tamirnya nanti di menit ke-14. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari beratnya bala, payahnya bala, wa darakis syaqa, kesengsaraan yang terus menerus, wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wa su'il qada wa syamatatil a'da, dari buruknya takdir. Nah, maksudnya takdir yang dicatat oleh Allah di langit niku bisa saja itu adalah takdirnya buruk buat panjenengan. Artinya yang menimpa akan menyusahkan panjenengan. Tapi kalau baca doa ini katanya Nabi oleh Allah dirubah. Nah, begitu. Ustadz kacanya takdir nggak boleh dirubah. Ya, yang nggak boleh dirubah itu mati. Ya, maksudnya apa? Mati itu pasti. Tapi kapan matinya? Ya itu bisa terjadi mundur maju begitu. Ya. Nggih. Misalnya ada orang ditakdir mati 80. Umur 80 mati. Misalnya nih nggih. Umur 80 mati. Ternyata dia rajin olahraga. Rajin olahraga, rajin minum jamu, sehat terus. Ya, ya Allah minta sehat. Ah, ditunda ternyata oleh Allah. Dah, ini rajin ke masjid. Tak tambah 10 tahun jadi 90. Hampir 90 berdoa lagi rajin. Ya Allah, saya minta, ya Allah, minta sehat terus sampai kiamat. Akhirnya diberi sehat terus sampai gak mati-mati sampai kiamat. Mek ngesakno diwian dia itu ya. Nggih. Ya napa jenengan tak dongakno panjang umur sampai kiamat ah. Nggih, boten nggih? Iya, diwian sampean gak iso tuku sego pecel sapa sing kate totolan. Wis kiamat kok ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niki doa dibaca, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Gitu. Nah, Ustaz, apakah orang yang dapat Lailatul Qadar itu hanya di masjid saja atau bisa di rumah? Maaf, Allah itu maha segala-galanya, maha luar biasa. Panjenengan kalau ibadah di malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya panjenengan diberi itu bisa waktu di masjid atau setelah pulang jenengan dapat kenikmatan Lailatul Qadar. Apa di antaranya? Ciri-cirinya panjenengan diberi kenyamanan batin, nyaman, tenang, adem gitu. Riqqatul qalbi. Ya, keterangannya di kitab Syarah Bulughul Maram, riqqatul qalbi. Artinya adem, ayem, tenang, pikiran nyaman. Nah itu ciri-cirinya orang diberi kenikmatan ibadah Lailatul Qadar. Dan ibadahnya tidak terasa. Sholat malam sampai 80 rakaat tidak terasa. Ini berarti oleh Allah diberi karunia. Tapi kalau ibadahnya Lailatul Qadar ternyata nggak kuat, ya oleh
oleh 2 rakaat wis kesel. Nah, ini berarti kudu minum jamu siangnya itu ya. Waktu sahurnya itu, bukanya itu biar nanti malamnya nggak capek. Atau berusaha gimana caranya nggak terlalu capek. Nah, ciri-ciri kenyamanan ibadah, kenikmatan ibadah di malam Lailatul Qadar itu ciri-ciri yang pasti diberikan kepada orang yang mendapatkannya. Yang ibadahnya itu ya Allah, dia sholat 2 rakaat tidak terasa, 2 rakaat tidak terasa, 2 rakaat tidak terasa, sampai 80 rakaat misalnya, tidak terasa. Ini berarti pertanda orang mendapatkan kenikmatan Lailatul Qadar, kenikmatan ibadah. Nah, adabnya niki, adabnya orang yang dapat kenikmatan gini tidak usah cerita-cerita. Jadi cerita-cerita nang wong nang koncone ku aku membengi oleh Lailatul Qadar. Ya opo? Kau wedhe. Kok iso iya aku mimpi? Saya mimpi itu. Ya, ternyata itu ada orang pakai jubah putih. Wah, terbang membawa saya ke atas masjid. Nah, padahal itu mungkin halusinasi ketok Pak Takmir itu saja nih. Pak Takmir pas kating benak no, ya sajadah itu ya, kayak gitu. Jadi adabnya orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak cerita-cerita. Katanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, orang yang dapat Lailatul Qadar dinikmati sendiri, dinikmati sendiri, tidak usah cerita-cerita. Dinikmati ibadah nyaman, berdoa nyaman, baca Quran sampai 1 juz tidak terasa, 2 juz tidak terasa, sampai 10 juz tidak terasa. Nah, ini berarti ada kenikmatan Lailatul Qadar. Tapi ada yang 10 juz tidak terasa. Kenapa? Moco oleh setengah lembar turu, roro wis oleh 5 jam keturun, ya tidak terasa. Tapi bukan ibadah, turu ya. Maka Bapak Ibu, orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, adab-adab untuk tidak ngantuk, menjaga kesehatan, kesegaran tubuh, kebugaran tubuh niku wajib. Nggih. Termasuk menjaga jangan sampai keturun, kecuali mek sebentar gak masalah. Tertidur wudu lagi. Jangan sampai nang masjid ada. Boleh Ustaz ke masjid itu bawa bantal karena mau menjemput Lailatul Qadar gitu. Ya go bantal, ada sebagian masjid itu. Ya jamaah iku teko jam 10 bengi gawa bantal. Salat 10 menit ya mari ngono turu-turuan. Ambek gawa handphone. Iya. Lailatul Qadar dapat, Lailatul Qadarnya iler itu ya. Ya dapat ya. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Tapi nanti bisa mengurangi kehusyuannya beribadah. Lailatul Qadar itu. Begitu nggih. Jadi kalau ibadah malam Lailatul Qadar dikhususkan untuk nikmat ibadahnya, bukan untuk tidur di masjid. Ya. Kalau sekiranya tertidur, pulang dulu. Pulang nanti balik lagi. Atau tidur duduk. Gimana wuduknya Ustaz? Tidur duduk itu tidak batal wuduknya, asalkan duduknya itu rapat pantatnya. Gitu nggih? Nggih. Jadi orang tidur duduk begini ini enggak batal. Misalnya gini. Asalkan pantatnya itu rapat, rata. Yang batal itu tidur terlentang atau tidur miring batal. Kenapa? Karena kalau tidur itu mata ini katanya Nabi, al-ainani wika usahi. Mata itu adalah talinya dubur. Maksudnya gimana? Orang tidur, idza namatil ainu istatlaqa alwika. Apabila mata itu tidur, maka lepas talinya. Maksudnya orang itu kalau tidur nggak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah tahu ngentut apa ora. Nah, kalau tidur begini susah yang mau ngentut itu.
Karena apa? Karena pantatnya rapat gitu. Cuma kalau sudah begini, saya niki, ini orang, ada orang tidur duduk tapi gini, lewes miring kayak gini nih, iya, ini ngowos ini, iya, ini kalau sampai begini nih, ngapunten, tidurnya sampai begini, ini penting nih, tidurnya gini, ya sampai gini nih. Nah, pantatnya kebuka. Niki menurut cara mazhab Syafi'i ini batal. Jadi gimana caranya? Yo lek kamu mau tidur duduk begini karena ngantuk sudah wiritan lebih 2 jam. Ya, ini. Ya sambil senden biar enggak lepas. Nggih, biar enggak lepas. Kalau sampai gini-gini batal nih. Niki nih. Ada yang begini nih. Iya. Biasanya kalau begini nih ambek batal sudah. Ambek ngeces itu udah pasti nih. Ustadz, kalau ada orang, kalau saya itu kadang Ustadz itu terasa seperti keluar kentut. Iya. Nggih, ada yang begitu terasa seperti keluar kentut. Lah kalau cuma terasa seperti keluar kentut, itu tidak bisa dipastikan namanya keluar kentut. Sampai betul-betul niki hadisnya, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Katanya Nabi, apabila ada orang di antara kalian ini di perutnya itu bunyi gluduk gitu ya, ini keluar apa enggak? Maka enggak usah keluar dari masjid. Artinya jangan dianggap batal hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai betul-betul mendengar suara, au yajidarihan, atau kroso mambu, ya, baru batal. Iya, kadang-kadang ada kan, maaf amit saya Bu, kadang dubur itu kadang mangap mingkem gitu, mangap mingkem kayak keluar kentut, padahal itu angin dari luar disedot. Iya. Tapi jarang ini terjadi ya. Biasanya yang terjadi itu mungkin karena ya mungkin klep sudah rusak gitu ya. Iya, klepnya wes rusak. Jadi mangap mingkem gitu ya. Nah, kalau terjadi keraguan begitu, pasti cara memastikan ini batal atau tidak sampai betul-betul kerungu suara. Nah, berarti keluar suara au yajidarihan, atau kroso mambu, berarti ngentut gitu nggih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, penting adanya teman kanan kiri niki, teman ibadah kanan kiri. Dek kanan kiri ini sampean, dek burine panjenengan niki penting untuk memastikan. Iya, untuk Mbak iki koyoke aku ngentut ya apa rasane, mambu apa ora gitu. Deloken Mbak ya. Oh, ternyata diambus-ambus ya mambu. Iya. Maka berarti itu sudah batal. Ya wudu lagi kalau iktikaf. Jangan sampai iktikaf balik-balik dasdus sik pancet lungguh di masjid. Iktikaf Mbak, nggih iktikaf. Padahal mang turu itu ambek ngene-ngene jus. Iya. Gini lagi jus. Iya. Anak maneh tit. Iya. Mbak wudu Mbak, sampean ngentut ora, wong aku turu longgo kok. Iya sampean ngene-ngene mang iki lho. Iya. Wonge teko dik buri kaya iya. Padha guyu soalé ya. Lah saya Bapak Ibu, ini kalau sudah usia-usia tertentu itu kentut gampang lepas. Nggih. Saya berkali-kali tanya jamaah itu, Ustaz, saya ini bolak-balik pipis, bolak-balik ngentut. Ya napa Ustaz? Ya lek pipis ya pipis ya pipis gitu loh. Terus Ustaz, ya wudu lagi. Pipis lagi, wudu lagi. Ngentut lagi Ustaz, ya wudu lagi kalau ngentut gitu. Jadi iktikaf niku kudu tetap suci. Ya jangan sampai ngentut bolak-balik gak wudu. Apalagi tidur sampai gawa bantal nang masjid. Gak apa-apa bawa bantal ke masjid iktikaf, gak apa-apa. Sekedar istirahat sebentar. Tapi ini merusak pemandangan masjid.
Bayangkan jamaah Masjid An-Nur sebanyak 200 orang podo bantal, bawa bantal ambil kasur nang masjid. Iktikaf, bukan iktikaf, pindah tidur. Ya. Ya sekiranya ngantuk sudah pulang aja. Nanti balik lagi. Begitu nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan sebentar nggih. Nanti kalau jangan ada pertanyaan monggo. Boleh bertanya seputar puasa, seputar zakat, seputar i'tikaf, seputar qada puasa, seputar apa lagi. Nah, jenengan tanya yang terjadi gak apa-apa. Jenengan juga apa pertanyaan. Ini jawab pertanyaan dulu dari jamaah masjid pabrik rokok gandum. Ya, namanya Pak Selamet Selatem. Nah, ini namanya Pak Selamet Selatem ini. Assalamualaikum Ustadz. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah cuman waktu malam saja? Apa perbuatan baik di siang hari tidak termasuk dapat qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Wah, bagus. Ini pertanyaan dari Pak Slamet nggih. Lailatul Qadar kenikmatannya oleh Allah diturunkan di malam hari. Tapi bisa sampai siang hari rasa nikmatnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa sampai siang hari kenikmatannya. Apakah perbuatan baik itu juga termasuk qadar? Iya. Orang berbuat baik itu ditakdir oleh Allah. Nggih. Orang yang berbuat baik ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ibadah itu tidak kuat kalau tidak ditakdir oleh Allah. Nggih. Orang mau ibadah niku gak buka penentunya orang ibadah itu bukan karena mudah. Oh, kalau masih muda kuat ibadah, belum tentu. Banyak yang masih muda-muda gak poso. Yang tua-tua ya juga banyak. Gitu. Nah, ini tidaklah dalam rangka menyinggung seseorang, enggak. Ada orang rumahnya itu jauh teko nang masjid. Iya, karena memang dapat pertolongan Allah. Ada orang yang rumahnya dekat juga datang ke masjid. Ada orang yang rumahnya sak tembok karo masjid gitu. Gak teko gitu ya. Itu soal takdir. Maka kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Karena orang mau ibadah itu karunia dari Allah. Jenengan datang subuh ke sini niki. Ini karena karunia diberi oleh Allah. Diberi karunia. Karunia apa? Maksa datang ke masjid. Itu maksa yang dapat nikmat itu, maksa nikmat. Karena ada orang yang sudah tidak ada usaha dapat paksaan. Sudah gak diberi karunia untuk memaksa. Akhirnya apa? Akhirnya ya gak teko-teko. Teko-teko niku lek wis disolati. Oke. Maka kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu niki senantiasa diberi kenikmatan ibadah kepada Allah. Lah ciri-cirinya orang ibadah nikmat itu katanya di dalam kitab Fathul Mu'in karyanya Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, ya, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ciri-cirinya orang dapat nikmat ibadah niku kalau mau sholat sumringah, semangat. Jadi mau sholat itu dengan keadaan yang bahagia, seneng banget gitu, seneng. Jadi mau sholat itu senengnya luar biasa, sampai berebut soft paling depan. Nah itu ciri-cirinya orang mendapatkan karunia kenikmatan ibadah. Ciri-cirinya kenikmatannya sedang diuji. Mau ke masjid itu muales, mau ke masjid muales, polos, waras-arasan gitu loh. Waras-arasan kesel, teko diluk wis ngantuk gak gagaran ya. Tapi di sini enggak ada yang ngantuk kok. Iya. Gak ada, turu sing akeh ya. Tedung. Nggih. Maka ini butuh pertolongan Allah. Butuh ditolong. Kalau enggak ditolong enggak kuat, Pak. Enggak kuat. Gak kuat. Padahal sholat itu ya mek ngene-ngene. Sholat itu kan cuma gini tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat mana secara fisik?
Berat mana orang sholat dengan ngangkut pasir saat truk? Secara fisik mawon. Kerja secara fisik, ngangkut pasir saat truk. Dengan orang sholat 20 rakaat atau 30 rakaat. Ya lebih berat fisik ngangkut truk. Ngangkut pasir saat truk. Ya. Tapi sholat itu lebih berat dari itu semua. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sholat itu berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu dapat pertolongan Allah. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang di hatinya selalu ingat kepada Allah bahwa dirinya sudah akan mati. Nah, kalau orang itu selalu ingat mati, itu enteng mau ibadah. Enteng. Tuh iya, itu sudah mau mati nih. Ini kurang mungkin 2 jam lagi saya mati ini gitu. Ya Allah, akhirnya ibadah enteng. Maka orang yang ibadah lemes-lemes, capek-capekan itu oleh Allah dicela. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, itu ciri-cirinya orang munafik itu oleh Allah disebutkan di Al-Qur'an. Ciri-cirinya orang munafik kalau melakukan sholat itu malas-malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-cirinya orang munafik, hatinya ada penyakit munafik, itu kalau ibadah itu berat lah. Ustaz, saya berat terus Ustaz. Nah, minta tolong kepada Allah. Baca la ilaha illallah yang banyak. Setannya biar keluar semua. Karena satu kali orang baca la ilaha illallah, dikeluarkan setannya. Ustaz, saya baca 7 kali kok pancet Ustaz. Berarti suruh 70 kali. 70 kali kok masih malas Ustaz. Baca 700 kali. Berarti setannya gede itu. Gitu. Begitu caranya. Maka ada orang yang baca takdzikir masing-masing ini beda-beda. Mampunya obat itu. Zikir itu kan obat. Zikir itu obat. Ada orang kena penyakit emah, asam lambung. Beli Promak saja sudah sembuh. Nguntal ping sepisan sembuh. Ada orang yang nguntal sampai sak kardus, enggak sembuh-sembuh, malah mati. Ya. Maka obat niki tergantung kondisi. Orang yang ingin mengusir setan dari dirinya, itu zikirnya itu antara satu orang dengan yang lain beda-beda. Zikir itu kan ingat Allah. Dan zikir yang terhebat itu afdalul zikri la ilaha illallah. Katanya Nabi, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Satu kali orang baca zikir la ilaha illallah, itu setan keluar. Kok gak keluar-keluar satu kali, suruh 3 kali. Gak keluar 3 kali, suruh 7 kali. 7 kali gak keluar, suruh 70 kali. Maka semakin banyak berzikir, setan itu akan keluar dari diri kita, dikeluarkan oleh Allah. Begitu. Maka kalau pengen tetap energik beribadah, perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Cara ingatnya menyebut nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya kok malas terus ya Allah. Kapan saya semangat ya Allah? Mulai biyen sik enom sampai saiki abot lek nang masjid. Nah, berarti zikir sing akeh. Gitu. Terus apalagi koncoan sing ahli zikir. Ya, koncone kudu ahli zikir. Kalau orang ahli zikir kok berteman dengan tidak ahli zikir, yang ahli zikir itu katut gak dikiran. Begitu, ahli zikir. Begitu nggih. Karena sudah diebel, berarti wis dikongkon mandek. Nggih. Apa ada pertanyaan? Gak ada ya?
Kayak podongan. Oh, jenengan wonten pertanyaan Pak? Nggih, alhamdulillah niki ada pertanyaan. Sebut nama, nomor handphone, nomor rekening. Ya. Nanti oleh takmir akan ditransfer persatu pertanyaan. Ya, monggo. Nggih. 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 Tadarus nggih terus. Sambun. Al-qari' wal mustami' syarikani fil ajri. Orang yang membaca dan orang yang mendengar Quran dibacakan itu sama-sama mendapat pahala. Tapi memang sengaja mendengarkan. Jenengan datang dari rumah ke masjid, kemudian ada tadarusan Quran, merasa bacaannya belum bagus, dia hanya menyimak bacaannya dan mendengarkannya, merenungkan terjemahnya, artinya, maka mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Begitu Pak, sama-sama dapat pahala. Yang membaca lebih utama daripada yang mendengarkan. Begitu, sama dapat enggih. Kalau mendengarkan YouTube Ustaz, saya gak dengarkan di masjid Ustaz, dengarkan YouTube saja. Dapat pahala, tapi namanya dapat pahala kebaikan. Karena apa? Karena mendengarkan sesuatu yang baik itu dapat pahala. Bukan mendengarkan Quran. Karena Quran itu harus dibaca secara langsung. Gitu. Maka dari itu sunnahnya azan, ya orangnya langsung yang azan. Bukan YouTube digongkon azan di masjid. Iya. Maka Bapak Ibu misalnya sholat di sini, lalu berjamaah dengan di Masjidil Haram, ya nggak bisa. Kenapa? Karena panjenengan itu tidak ngikutin imam, tapi ngikutin siaran. Nggih napa mboten? Nggih. Begitu Pak nggih, tetap dapat pahala. Apalagi? Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga panjenengan diparingi sehat walafiat, panjang umur barokah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilindungi dari bala musibah. Yang anaknya belum dapat pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Yang anaknya belum dapat jodoh, diparingi jodoh. Yang duda-duda pengen nikah, dipertemukan janda-janda. Yang janda-janda pengen nikah, semoga dipertemukan duda-duda. Iki akeh sing guyu koyo akeh sing rondo mbek duda itu ya. Iya, akeh nggih. Ya Allah, nggih pun ya. Anu aja dibuat grup, ya, grup janda dan duda gitu ya. Ya Allah, hajatina barokahnya Lailatul Qadar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Istajib du'ana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.